Malam itu, di pinggiran kota Surabaya yang sunyi, seorang kuli bangunan berjalan pulang dengan langkah lelah bernama Arman. Pakaian penuh debu, wajah letih, namun mata menyimpan keteguhan. Hidupnya sederhana, miskin, dan rendah hati, tapi hatinya sekeras baja. Tak ada yang menyangka, di sebuah tikungan gelap, nasib mempertemukannya dengan seseorang janda kaya raya, angkuh, berdiri di samping mobil mewah yang tampak mogok. Tatapannya tajam seperti pisau, penuh kesombongan dan keangkuhan. Arman, dengan niat baik dan tanpa pikir panjang, menghampiri. Ia ingin membantu. Namun yang ia dapatkan bukan ucapan terima kasih, melainkan tawa meremehkan, tatapan jijik, dan kata-kata yang menusuk lebih dalam dari paku beton. "Heh, kuli, pegang mobilku saja jangan. Tanganmu kotor. Nanti mobilku rusak. Ngerti?" Arman menunduk. Diam. Tetap sopan walaupun harga dirinya diinjak-injak. Tapi sikap tenangnya itu justru membuat Arin semakin menjadi-jadi. "Dasar miskin," hardiknya tanpa ampun. "Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini." Arin mendekat, menyeringai meremehkan. "Aku akan beri kamu 1 miliar rupiah. Tapi kalau kamu bisa ya, memangnya ada kuli bangunan yang bisa menolong orang sepertiku?" Suara Arin memantul di udara malam, menghantam telinga dan martabat Arman. Namun pria itu hanya tersenyum kecil. Senyum yang membuat Arin tiba-tiba tersentak, seolah firasat buruk merayap ke balik tengkuknya. Karena tanpa Arin sadari, di balik tubuh lusuh dan kotor itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kuli bangunan biasa. Sebenarnya, siapa Arman? Dan mengapa tatapannya begitu yakin malam itu? Malam itu, angin lembab menyusup di sudut-sudut pinggiran kota Surabaya. Jalanan mulai lengang, kios-kios menutup pintunya satu persatu. Lampu-lampu yang meredup memantulkan bayangan panjang di aspal basah. Dari kejauhan terdengar suara motor yang kian memudar, sementara aroma laut samar bercampur dengan debu malam. Di trotoar, seorang pria muda berjalan pelan. Arman namanya. Baju kerjanya masih dipenuhi cipratan semen setelah 12 jam penuh bermandi peluh, mengaduk mortar, memanggul bata berat, naik turun perancah tanpa henti. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya tenang. Ia hanya ingin segera pulang dan merebus mie favorit ibunya yang pasti menunggu di rumah. Namun langkahnya terhenti seketika. Matanya menangkap sesuatu yang janggal di sisi jalan. Sebuah mobil mewah, hitam mengilap, terparkir miring dekat jembatan kecil menuju kampung. Lampu hazardnya berkedip-kedip, memantulkan cahaya ke genangan air. Kendaraan itu tampak seperti makhluk asing yang tersesat di wilayah sederhana ini. Dan tepat di depan mobil, berdiri seorang wanita. Arin. Janda kaya yang dikenal semua orang. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Wajah cantiknya seperti terpahat rapi bak model kota besar. Pakaian mahal yang ia kenakan terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Dari raut wajahnya saja, dahi mengernyit, bibir mengeras, Arman tahu bahwa ia sedang marah besar. Dengan langkah hati-hati, Arman menghampiri. "Permisi, Bu, mobilnya mogok ya? Kalau Ibu butuh bantuan, saya bisa coba lihat." Arin menoleh, dan saat pandangannya menelusuri sosok Arman dari kepala hingga kaki, senyumnya berubah menjadi tawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. "Kamu?" Ia bahkan mengusap matanya seolah tak percaya. "Kamu mau bantu saya?" Arman tetap tersenyum sopan. "Kalau saya bisa, Bu, daripada Ibu sendiri." "Stop." Arin mengangkat tangannya ke udara, seolah sedang mengusir hewan liar. "Kamu kira mobil semahal ini boleh disentuh tangan kotormu?" Arman menunduk sedikit. "Saya cuma berniat baik. Kebetulan saja lewat." "Lewat? Jalan kaki pula?" Arin mencibir keras. "Pantas tampilanmu begitu mengenaskan." Wanita itu kini mendekat, memelototinya dari jarak sangat dekat. "Kamu tahu harga mobil saya? Bannya saja lebih mahal dari rumahmu." Arman menarik napas panjang. Ia sudah sering mendapat hinaan, tapi malam ini terasa berbeda.
Hatinya sedikit perih, mungkin karena ia hanya ingin membantu. Arin mengambil ponsel mahalnya dan menelepon seseorang. "Halo? Mobilku mogok. Cepat ke sini." Beberapa detik berlalu sebelum wajah Arin berubah. Pucat, marah, frustasi. "Apa? Kamu masih di Sidoarjo? 2 jam lagi?" Ia memaki pelan, lalu menutup telepon dengan kasar. Arman bersiap melangkah pergi. "Kalau begitu saya permisi, Bu." "Jangan gerak." Arman terdiam. Wanita itu melangkah mendekat lagi, tatapannya penuh kesombongan. "Kamu itu bukan siapa-siapa. Orang seperti kamu hanya cocok menggotong pasir, bukan menyentuh mesin mahal milik orang kaya." Arman menahan diri, walaupun jantungnya mulai terasa panas. Ia memilih diam. Melihat lelaki itu tetap tak melawan, Arin semakin menjadi. Ia mendongak menatap langit gelap Surabaya, lalu menatap Arman dengan jijik. "Di malam seperti ini, kenapa hanya orang rendahan sepertimu yang berkeliaran?" Setiap kata menusuk, seperti paku berkarat menghantam harga diri Arman. Namun mendadak, senyuman sinis melengkung di bibir Arin. Senyuman yang menjanjikan sesuatu jauh lebih jahat daripada caci maki. Ia melipat tangannya. Mendekat hingga suaranya terdengar seperti bisikan setan. "Baiklah, kalau kamu merasa hebat." Ia mundur 1 langkah dan menunjuk wajah Arman. "Aku tantang kamu. Kalau kamu bisa hidupkan mobilku dalam 10 menit." Senyumnya melebar, tajam, meremehkan. "Aku kasih kamu 1 miliar rupiah." Hening. Angin pun seolah berhenti berhembus. Arman membeku, bukan karena jumlah uang itu, tapi karena maksud di balik ucapannya. Ini bukan tawaran. Ini penghinaan. Arin menatap langsung ke matanya. "Bagaimana? Atau kamu cuma punya mental untuk menunduk dan takut?" Penghinaan itu menampar keras, namun Arman tidak bergeming. Dengan napas teratur dan suara pelan namun mantap, ia menjawab, "Kalau itu bisa bantu ibu saya keluar dari kesulitan, saya akan coba." Arin tertawa, tawa lantang yang memantul di dinding rumah warga yang tertidur. "Bagus. Malam ini aku ingin lihat sejauh apa orang miskin boleh bermimpi." Ia menekan jam tangannya. "Waktu mulai. Sekarang." Arman melangkah ke bagian depan mobil dan membuka kap mesin. Ia menghela napas, lalu bekerja. Dan pada detik pertama Arin melihat cara tangan Arman bergerak. Matanya menyipit. Gerakannya terlalu cepat, terlalu terlatih, terlalu presisi untuk sekadar seorang kuli bangunan. Kenapa gerakannya seperti orang yang pernah?" gumamnya pelan. Tapi gengsinya mencegah rasa curiga itu tumbuh besar. "Cepat, jangan sok jago," bentaknya. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah firasat buruk mulai tumbuh. Arman bukan orang sembarangan. Ia telah menghina seseorang yang salah. Dan malam itu di pinggiran Surabaya, Arin sama sekali tak menyadari bahwa ia baru memulai plot twist paling brutal dalam hidupnya. Angin malam di pinggiran Surabaya semakin liar saat Arman membungkuk di bawah kap mobil milik Arin. Cahaya lampu jalan yang meredup membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di atas aspal, seolah menyembunyikan rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Arin berdiri tak jauh di belakang. Tangan terlipat di dada, namun sorot matanya tak lagi seangkuh tadi. Ada sesuatu dalam cara Arman bergerak yang membuatnya tercekat. Tangan Arman yang penuh kapalan dan bekas luka itu menyusuri setiap kabel, setiap selang, setiap sudut mesin dengan kecepatan dan ketelitian yang tidak masuk akal untuk seorang kuli bangunan. Bukan sembarangan. Gerak-geriknya seperti seseorang yang bertahun-tahun hidup di dalam dunia mesin mewah. Arin menelan ludah. "Apa-apaan ini? Kok bisa begitu?" gumamnya, hampir tak terdengar. Arman tak menjawab sepatah kata. Pandangannya fokus. Tatapannya tajam. Dari cara matanya menelaah mesin, jelas, ia tahu betul apa yang ia lakukan. Terlalu tahu. Tapi gengsi Arin masih kuat bertahan. Ia mendengus, mencoba kembali pada nada menghina, meski suaranya terdengar lebih goyah dari sebelumnya.
Kamu cuma sok bisa. Arman tetap tak menanggapi. Ia menemukan satu kabel kecil yang longgar, melilitnya kembali lalu mengetuk bagian housing mesin 2 kali. Gerakan cepat, luwes, seperti refleks seorang profesional. Arin mulai panik. Kamu ngapain? Jangan rusak mobilku. Tunggu sebentar, Bu, jawab Arman pelan. Ia mengambil sesuatu dari tas lusuhnya. Benda kecil yang tampak seperti alat diagnosa mesin portabel. Jelas bukan milik pekerja bangunan biasa. Arin tercengang. Itu apa? Alat saya, Bu. Sudah lama saya simpan. Kata, lama, itu membuat Arin tersentak. Lama? Maksudmu, kamu memang biasa memperbaiki mobil? Arman terdiam. Pertanyaan itu seolah menarik rantai masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Ia memilih bungkam dan kembali bekerja. Namun dalam hati Arin, suara lain berbisik. Jangan-jangan dia bukan orang sembarangan. Waktu berjalan cepat. 7 menit berlalu. Arin semakin gelisah. Ia menatap jamnya berulang kali. Keringat muncul di keningnya. Ia takut, bukan karena mobil rusak, tapi karena kemungkinan kalah dari seseorang yang tadi ia rendahkan habis-habisan. Arman menutup tasnya. Sudah, Bu. Arin hampir terlompat. Sudah? Kamu bahkan belum 10 menit. Ibu coba hidupkan saja. Dengan tangan bergetar, Arin masuk ke dalam mobil dan memutar kunci. Brom. Suara mesin langsung mengaum halus, stabil, sempurna. Arin terperanjat, mulutnya terbuka lebar. Kamu, napasnya tersendat. Kamu siapa sebenarnya? Arman menunduk sopan. Hanya orang biasa, Bu. Tidak. Orang biasa tidak bisa perbaiki mesin V-Series dalam waktu 9 menit. Arman hanya berkata pelan, yang penting mobil ibu bisa digunakan lagi. Arin menatapnya lekat-lekat, dan untuk pertama kalinya malam itu, tak ada lagi ejekan dalam sorot matanya. Yang ada hanya keterkejutan, dan rasa malu yang perlahan menusuk hati. Hening. Hanya suara mesin yang mengisi udara. Arin meremas tas mewahnya. Ia membenci rasa yang kini menyerangnya. Namun gengsi tetap berusaha menegakkan kepala. Baik, suaranya sedikit bergetar. Kamu sudah berhasil. Dan aku tidak asal bicara. Ia mengeluarkan sebuah kartu cek digital dari tasnya. Aku transfer sekarang. 1 miliar. Arman memandangnya sebentar. Mata yang menyimpan ribuan kisah lelah. Tidak perlu, Bu. Arin membeku. Apa? Ia merasa ditantang. Ditolak oleh orang yang tadi ia hina rendah. Saya bantu bukan karena uang. Sebuah kalimat sederhana, tapi rasanya seperti pukulan telak ke dada Arin. Kamu menolak 1 miliar? Suaranya meninggi, bukan marah, melainkan tak percaya. Saya menolak karena saya manusia. Bukan orang yang menukar hati dengan uang. Arin tak mampu berkata apa-apa. Ucapan itu menampar semua harga diri yang selama ini ia banggakan. Arman berbalik hendak pergi. Tunggu. Langkah Arman terhenti. Ia menoleh perlahan. Mata Arin berkaca-kaca. Getaran emosinya tak bisa lagi ia sembunyikan. Kamu, bukan kuli biasa, kan? Arman tidak menjawab. Tapi diamnya cukup sebagai pengakuan. Arin mundur sedikit. Dadanya berdebar keras. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia pikir mustahil. Malam ini ia menghina orang yang jauh lebih terhormat darinya. Siapa kamu sebenarnya? Suaranya melemah. Arman hanya tersenyum kecil. Senyum teduh yang menyimpan luka. Saya cuma orang yang pernah bekerja di tempat yang salah. Pada waktu yang salah. Jawaban itu seperti membuka pintu gelap penuh misteri. Masa lalu yang Arin bahkan takut untuk membayangkannya. Tiba-tiba hujan turun dari langit Surabaya. Gerimis berubah deras dalam hitungan detik. Bau tanah basah menyelimuti jalanan kampung. Lampu-lampu berkedip diterpa angin dingin. Arman berjalan makin jauh. Bajunya basah.
Tapi langkahnya mantap, seolah beban hidup tak pernah menyentuh pundaknya. Berbeda dengan Arin, yang masih berdiri terpaku di samping mobil mewahnya. Gaun mahal, rambut indah, dan tas branded kini basah kuyup tak berdaya. Ia menggigil. Bukan karena angin, tapi karena rasa yang lebih tajam dari dingin manapun. Penyesalan. Arin tak pernah membayangkan rasa sakit yang begitu tajam bisa menembus dadanya. Ia ingin tetap angkuh, ingin pura-pura tak peduli, seolah semuanya bukan apa-apa. Tapi hati tak bisa berdusta. Ia baru saja dipermalukan oleh dirinya sendiri. Ia menatap ke arah Arman yang semakin menghilang dalam deras hujan. Setiap langkah pria itu menjauh bagaikan cambuk yang memecah sisa harga diri di dalam dirinya. Arin mengumpat lirih. Kenapa aku bisa sebodoh itu tadi? Suaranya bergetar bersamaan dengan tangis yang ia tahan. Tak tahu dorongan apa, rasa takut, rasa malu, atau rasa penasaran yang tak terjelaskan, tiba-tiba ia berlari masuk ke mobil, menyalakan mesin yang kini menderu sempurna, lalu mengejarnya. Hujan mengguyur kota. Jalanan lengang. Dan di malam muram itu, seorang wanita kaya mengejar lelaki yang ia hina. Lampu mobil menyinari siluet Arman yang berjalan di pinggir jalan. Arin segera menepikan mobil dan menurunkan kaca. Arman. Arman berhenti. Menoleh. Hujan menetes di wajah lelahnya. Arin keluar dengan payung, namun angin merobeknya hingga terbalik. Ia membiarkan payung itu terhempas, berdiri tepat di depan Arman tanpa perlindungan apapun. Kini ia bukan lagi wanita sombong dengan gengsi setinggi langit. Ia hanya manusia yang salah. Kenapa kamu menolak uang itu? Tanyanya nyaris tenggelam oleh hujan. Arman memandangnya dalam-dalam. Pelan namun teguh, ia menjawab. Saya bukan orang yang bisa dibeli dengan uang, Bu. Ucapan itu menghantam keras dada Arin. Ia mencoba bicara, namun suaranya pecah. Tapi aku sudah menghina kamu. Aku sudah mempermalukanmu. Air mata bercampur dengan deras hujan. Untuk pertama kalinya, Arin terlihat rapuh. Kecil. Hancur. Saya sudah biasa dihina, jawab Arman lembut. Asal ibu selamat malam ini, itu sudah cukup. Justru kalimat itu, kesederhanaan itu, yang membuat Arin terasa dirobek dari dalam. Ia melangkah mendekat. Matanya mencari jawaban di wajah Arman. Arman? Suaranya bergetar parah. Siapa sebenarnya kamu? Arman menghindari tatapannya. Dan Arin tahu, ada luka lama di balik semua itu. Aku lihat caramu menangani mesin. Kecepatanmu, alatmu. Aku tahu kamu bukan pekerja kasar biasa. Kamu dulu pernah hidup di dunia orang-orang kaya, sebelum jatuh. Arman terdiam. Tak menolak, tak mengiyakan. Namun diamnya adalah cerita. Arin menahan napas. Ia merasakan kebenaran menakutkan di balik tebakan itu. Cerita hidupmu bikin aku takut, bisiknya. Diam panjang menyelimuti mereka sebelum akhirnya Arman berkata, dulu, sebelum saya jadi kuli bangunan, saya bekerja sebagai kepala teknisi bengkel mobil premium di pusat kota. Arin terpaku. Napasnya tercekat. Saya menangani mobil-mobil mewah setiap hari, seperti mobil ibu. Wajah Arman mengeras oleh kenangan pahit. Tapi pemilik bengkel menggelapkan dana. Dan saya dijadikan kambing hitam. Arin menutup mulutnya dengan tangan, terkejut, tak percaya. Saya dipaksa tanda tangan pengakuan, supaya keluarga saya tidak ikut terseret. Hanya itu yang lebih menyakitkan dari semua. Melihat ibu saya menangis karena saya dicap penipu. Arin terdiam kaku, seolah bumi berhenti berputar. Saya kehilangan segalanya, lanjut Arman. Reputasi, pekerjaan, masa depan. Jadi saya memilih hilang. Jadi kuli. Hidup sederhana dan menjauh dari dunia yang pernah membakar hidup saya. Arman menatap tanah basah. Malam ini saya cuma ingin pulang, membawa makanan untuk ibu. Arin mundur, satu langkah, lalu dua langkah. Tangannya menutupi wajahnya. Apa yang sudah aku lakukan?
suaranya remuk. Tangisnya tumpah, tak lagi peduli pada hujan atau penampilannya. Ia benar-benar hancur. Aku menghina kamu, padahal kamu jauh lebih terhormat dari siapapun yang pernah aku temui. Bu, sudah. Tidak. Arin memotong dengan tegas sambil menekan dadanya. Aku terlalu sombong. Terlalu tinggi, sampai lupa bahwa orang yang tampak paling rendah sekalipun bisa jauh lebih mulia dariku. Ia mendongak. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Suaranya jujur, benar-benar jujur untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Meski kamu menolak uang itu, aku tetap punya hutang besar padamu. Bukan tentang mobil, tapi tentang harga diriku dan kemanusiaanku. Arman terpaku, tak tahu harus berkata apa. Arin melangkah maju, berhenti tepat di depannya. Mulai malam ini, ia menarik napas panjang. Aku bersumpah, aku tidak akan biarkan hidupmu tetap di titik ini. Arman menatapnya. Ada hormat, ada luka, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Tolong. Suara Arin lirih, memohon, berikan aku kesempatan untuk menebus semuanya. Dan di malam paling basah itu, hujan tiba-tiba melambat, angin mereda, pinggiran Surabaya menjadi saksi. Seorang wanita kaya jatuh berlutut secara batin di hadapan pria yang tadi dianggapnya bukan siapa-siapa. Hujan pelan-pelan berhenti. Aroma tanah basah memenuhi udara, seperti membekas bersama semua hal yang baru saja terjadi malam itu. Langit pinggiran Surabaya masih abu-abu kelam, seolah menyimpan sisa guncangan dua hati, Arin dan Arman. Arman berdiri diam menatap Arin yang berdiri di depan mata. Rambutnya basah, tubuhnya gemetar, dan sorot mata merah penuh penyesalan. Tidak ada lagi seorang wanita kaya yang angkuh malam itu. Yang tersisa hanya manusia yang sedang belajar meruntuhkan tembok egonya sendiri. Namun Arman tetap tenang. Ia tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Bu, ibu sudah minta maaf. Itu sudah lebih dari cukup, katanya lembut. Arin menggeleng keras, menolak. Tidak, itu belum cukup. Suaranya pecah tapi tegas. Kamu sudah membuktikan sesuatu malam ini. Kamu layak dihormati jauh lebih tinggi dari yang dunia berikan. Ia menarik napas panjang, seperti menelan seluruh rasa bersalah yang menyesakan. Aku ingin kamu kembali ke tempat yang seharusnya. Di bengkel kelas atas. Dengan keahlianmu. Aku punya koneksi, aku bisa urus semuanya besok. Arman tersenyum tipis, namun pahit. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak ingin kembali ke dunia itu. Ucapan itu membuat Arin terpaku. Kenapa? Nada suaranya lebih seperti memohon. Arman menatap langit yang masih muram. Dunia yang butuh saya sekarang bukan dunia mobil mewah, Bu, tapi ibu saya di rumah. Selama beliau masih ada, saya kerja apapun yang bisa jaga beliau makan cukup. Arin mengepalkan tangannya sendiri. Suaranya melemah. Lalu, bagaimana aku bisa menebus semua ini? Arman hendak melangkah pergi. Maafkan diri ibu dulu, itu yang paling penting. Kalimat sederhana itu menusuk jauh lebih dalam daripada semua hinaan yang diucapkan Arin sebelumnya. Saat Arman mulai pergi, Arin buru-buru memanggil. Arman. Ada ketakutan di suaranya. Setidaknya biarkan aku mengantar pulang. Aku tidak mau kamu kehujanan lagi. Arman menolak halus. Namun Arin menatapnya tanpa sisa kesombongan. Tolong, biarkan aku lakukan satu hal yang benar malam ini. Akhirnya Arman mengangguk pelan. Mereka berjalan ke mobil. Arman masuk dengan kikuk. Ia masih merasa tidak pantas duduk di kursi yang terlalu mahal untuk hidupnya. Tapi bagi Arin, tak ada lagi jarak atau kasta. Mobil melaju menyusuri gang kampung yang sempit. Rumah-rumah kecil berdiri berdempetan dengan lampu-lampu berkedip. Arin seperti masuk ke dunia baru, dunia yang selama ini tak pernah ia sentuh. Saat mereka tiba, Arin menatap rumah kayu kecil tempat Arman tinggal. Atap seng yang sedikit bocor, dinding miring, namun entah mengapa terasa hangat. Hangat yang tidak pernah ia temukan di rumah megahnya.
Arman mengetuk pintu. "Bu, saya pulang." Seorang ibu tua keluar, raut wajah lelah tetapi penuh cinta. Ia langsung panik melihat anaknya kuyup. "Lo Nang, kok basah begini? Kamu sakit nanti." Ibunya baru sadar ada orang lain di sana. Matanya langsung membesar. "Lo, ini siapa, Nang?" Arin menunduk hormat, hampir membungkuk. "Bu, saya mohon maaf. Saya tadi buat Arman kehujanan." Ibunya malah kebingungan. "Lo kok minta maaf segala? Mbak, anak saya itu memang baik. Tidak apa-apa." Kata-kata sederhana itu hampir membuat Arin menangis lagi. Arman mengajak Arin masuk. Ia sempat menolak, tapi ibu Arman justru menarik tangannya penuh keramahan. "Ayo, Mbak, hujan-hujan begini. Masuk." Arin duduk di kursi kayu tua yang hampir oleng. Ia memperhatikan semuanya. Atap seng yang berderak, dinding kayu berlubang, foto keluarga tergantung sederhana, namun atmosfernya menghangatkan jiwa. Teh hangat disajikan di hadapannya. "Terima kasih, Bu." "Ah, sama-sama," jawab sang ibu dengan senyum tulus. Arin menatap beliau lama, dan tanpa sadar air matanya jatuh. "Bu, saya sudah menghina Arman sangat parah. Tapi dia tetap baik, tetap menolong saya." Ibu Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi, senyum yang bisa menghancurkan ego siapapun. "Mbak, kebaikan itu tidak dilihat dari pakaian atau pangkat. Orang baik selalu terlihat dari hatinya." Arin menutup mulut, berusaha menahan tangis yang mengalir deras. Arman hanya menunduk. Ia tidak ingin membuat Arin semakin malu. Beberapa saat kemudian, Arin berdiri. Ia menatap Arman dengan kesungguhan yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Aku tidak tahu apakah aku pantas dimaafkan. Tapi aku janji, hidupku tidak akan sama lagi setelah malam ini." Arman hanya tersenyum kecil. "Ibu hati-hati pulang." Arin mengangguk pelan. Namun sebelum Arin melangkah keluar rumah kecil itu, ia berhenti di depan pintu. "Arman?" Arman menoleh pelan. "Ya, Bu." Arin menatapnya dalam, seolah ingin memastikan ia mengingat setiap kata yang akan ia ucapkan. "Uang 1 miliar itu tetap menjadi hakmu. Kapanpun kamu mau, tinggal bilang. Tapi aku tahu, kamu tidak akan menerimanya." Arman tersenyum kecil. "Benar, Bu." Arin menarik napas panjang, seolah melepaskan sisa gengsi terakhir dalam dirinya. "Kalau begitu, izinkan aku membantu dengan cara lain." Arman mengernyit bingung. "Maksud ibu?" Arin menatap ibu Arman, menatap rumah kayu sederhana itu, lalu kembali menatap Arman. "Aku akan rekomendasikan kamu ke tempat kerja yang jujur dan bersih. Lingkungan yang akan menghargai kemampuanmu. Kamu bebas memilih. Tidak harus menerima." Arman mengangguk pelan, sopan. "Saya akan pikirkan, Bu." Untuk pertama kalinya malam itu, Arin tersenyum tanpa kepalsuan sedikitpun. Senyum yang datang dari hati, dari rasa hormat yang baru ia pelajari. "Terima kasih, Arman. Karena kamu, aku bisa melihat dunia dengan mata yang berbeda." Arin masuk ke mobilnya. Mesin menyala perlahan. Mobil itu melaju menembus gelapnya gang kecil kampung, sampai cahaya lampunya lenyap dalam malam. Arman tetap berdiri di depan rumah, menatap ke arah mobil yang semakin jauh. Ibunya mendekat dan menepuk bahunya lembut. "Kamu bantu orang lagi, Nang?" Arman tersenyum hangat. "Iya, Bu." Ibunya mengangguk bangga. "Kamu memang begitu dari dulu." Arman menatap langit Surabaya yang akhirnya cerah. Awan berarak pergi, dan bulan muncul malu-malu menerangi malam yang baru saja menuliskan pelajaran berharga. Malam itu Arman memahami satu hal yang ia pegang erat dalam hatinya. Harga diri tidak pernah ditentukan oleh uang atau status, tapi oleh bagaimana kita memperlakukan manusia lain, meski mereka pernah meremehkan kita. Sementara itu di balik kemudi mobil mewahnya, Arin meneteskan air mata. Bukan lagi karena egonya runtuh,
melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menemukan kembali sesuatu yang hilang bertahun-tahun. Rendah hati. Jangan pernah merendahkan seseorang. Kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka lewati, kemampuan apa yang mereka miliki, atau martabat besar yang mereka jaga dalam diam. Pada akhirnya, kebaikan tulus akan selalu menang. Karena harga diri tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun dengan sikap dan hati yang bersih.